Hai, selamat malam semua. Apa kabar? Kembali lagi Rabu bercerita. Hari ini Rabu bercerita dari Medan. Hai Toester, apa kabar? Hai Flynn, sehat-sehat semua ya. Jadi malam ini eh, yang bercerita adalah Inang Steni. Inang Steni Mangunsong. Beliau adalah member yang ikut eating reorder yang mempercayakan hidup sehatnya bersama kami. Beliau juga merupakan salah satu contoh ya teman-teman, di mana selalu kami sampaikan bahwa bila satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Jadi nanti teman-teman bisa dengar ceritanya bagaimana Inang Steni bisa ikut eating reorder, lalu cerita perjalanan hidup sehat Inang, dan juga bagaimana yang Inang alami sampai dengan sekarang. Oke, nah aku coba undang dulu ya teman-teman ya. Tunggu. Sebentar. Ditunggu ya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman, jadi eating reorder itu adalah sebuah program kesehatan, program hidup sehat yang tentunya mudah dan menyenangkan teman-teman ya. Nanti teman-teman akan selalu dengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang berhasil bersama-sama menjalani hidup sehat ini dan tentunya mengalami perubahan yang permanen. Aku coba undang lagi ya Inang Steni. Harapannya lancar-lancar. Ah, oke. Sebentar. Masih menunggu teman-teman. Harap sabar. Nah, sabar juga teman-teman adalah satu hal yang diajarkan eating disorder untuk dilakukan selama perjalanan hidup sehat ya. Sebentar ya. Masih menunggu sambungan. Sedang memanggil Inang Steni. Ditunggu sebentar teman-teman. Oke. Halo Inang. Ya, Itu gini. Inang kameranya masih menghadap ke yang ke depan, boleh tadi dia pencet Ya, yang pencet. ada tanda Inang. Ya. Yes. Siap. Hai, akhirnya kita bergabung kembali. Halo Inang Steni, apa kabar?
Kok samaan sih merah-merah? Iya ya, bisa samaan ya, keren banget. Teman-teman, seperti janji saya, ya, hari ini yang bercerita adalah Inang Steni. Kenapa saya panggil Inang? Karena memang teman-teman, kalau saya diajarin almarhum papa dan mama, tentunya untuk panggilan sopan terhadap orang tua, mesti panggil Inang. Jadi seperti itu ya, Inang ya. Jadi Inang Steni itu apa sudah menjalani hidup sehat di sekarang sudah selesai, Inang ya, dan sekarang sudah perubahan yang permanen harapannya. Jadi kita akan mendengarkan cerita dari Inang Steni. Aku mau langsung mulai aja, Inang ya. Inang, Iya, ya. Inang tahu eating disorder dari mana sih? Dari anak saya, Oh, dari Riko. Bang Riko ya. Riko, Jadi Bang Riko duluan ya, ya, ikut ya. Riko duluan. Waktu itu Terus bulan Januari 2022 kalau nggak salah. ya, ya. Dia sudah, mama ikut yuk katanya gitu. Nggak mau ngapain, saya bilang gitu. Aja dulu lah, lihat aja dulu, saya bilang gitu. Jadi masih ragu ya. Iya, iya. Terus dia langsung cerita sama kakaknya yang ada di Belanda. Ya. Dia tertarik. Lalu Sandra itu ikut. Kalau nggak salah bulan Mei apa dia ikut itu. Ikut eating disorder. Yes. Lalu dia ikut masih belum selesai, kira-kira bulan Juli gitu ya. Dia bilang, mama ikut deh, bagus ma, buat sehat. Udah katanya gitu. Yes, Jangan mikirin deh kalau itu apa, pokoknya sehat. Oke deh, saya bilang gitu. Mama ikut. Saya daftar. Waktu itu daftar, yes, Inang. tapi masih mesti menunggu kan. Jadi Betul. itu masih menunggu. Terus di bulan Agustus, kok belum juga ya, saya bilang gitu. Saya nanya, akhirnya bulan, kalau nggak salah awal September ya diberitahu untuk betul. Jadi waktu itu memang batch 1 itu yang bukan Roy ya waktu itu kan. Jadi pertama setelah dia terus pakai coach yang lain kan. Lalu saya kalau nggak salah saya WA IR juga, terus dikasih tahu bahwa nanti akan menghubungi dengan Perdana Hutapea. Gitu. Jadi waktu itu pilih kan, itu ditentukan saya rasa ya, karena kan belum ada yang tahu. Oke, saya lalu hubungi Perdana, terus ada akhirnya kalau nggak salah Zoom pertama tuh akhir September ya. Yes, betul. Akhir September, saya mulai, ya saya pikir oke lah saya jalanin, bisa nggak bisa saya jalanin gitu. Karena saya banyak ini, waduh kalau nanti pagi-pagi makan nasi gimana saya? Sepi gitu. Itu yang saya waktu itu khawatir nggak bisa gitu. Tapi oke, ya. Jadi ceritanya Inang berarti waktu itu yang duluan ikut itu Bang Riko gitu ya. Bang Riko ikut dengan Coach Roy gitu kan ya. Lalu Cassandra lihat Bang Roy, Cassandra ikut. Lalu setelah itu memang kan setelah itu yang Inang bilang bulan September itu ya. Itu kan Coach Roy itu terakhir yang batch yang dipegang sama beliau. Setelah itu kan beberapa dari kami mengambil kompetensi untuk sama-sama bisa berbagi kabar baik ini. Ada 12 kalau nggak salah ya teman-teman yang sama-sama berbagi kabar baik seperti ini. Lalu setelah itu Inang menunggu dan Inang akhirnya ikut serta eating disorder. Iya, eating disorder. Gitu, Inang. Nah, Inang di awal Inang ikut eating disorder, waktu awal-awal Inang ada ekspektasi kah kira-kira apa yang akan Inang alami setelah ikut eating disorder? Nggak ada sih, saya cuman ya buat sehat, saya ikuti aja gitu. Karena anak-anak bilang, mama biar sehat gitu. Dan saya pikir emang umur sudah waktu itu masih mendekati 80 ya, belum 80. Oh, keren. Jadi teman-teman, nih lihat ya teman-teman, Inang ini ternyata udah 80 tahun. Oh, 79 waktu ya, tapi masih tetap oke. Ya.
waktu mulain itu saya masih 79, belum angka 8. Tapi oke, mula-mula memang saya rada bisa enggak ya gitu, apa kayak yang ragu-ragu juga, karena dan memang kalau dilihat ya berat badan saya juga overweight. Kalau menurut dokter ya karena kaki saya kecil ya, jadi berat badan saya itu terlalu berat menumpu kaki. Oke. Jadi itu kalau nggak salah mulai menu itu 3 Oktober kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya mula-mula masih, aduh bisa nggak ya nggak pakai makan pagi gitu ya. Tapi saya berdoa aja Tuhan bantu saya untuk dapat mengikutinya dengan baik. Oke. Tapi pas awal-awal kan makan pagi kan, Ina? Iya, makan paginya tapi kan telur. Oh gitu ya, ayo jangan kasih tahu. Dulu Inang di awal-awal kalau aku ingat ada yang Inang ada sedikit kendala ya. Waktu itu Inang mesti makan apa gitu kalau nggak salah ya. Oh, mesti makan nasi. Oh gitu. Jadi Inang punya kebiasaan awal sebelumnya mesti makan nasi ya. Makan nasi. Terus ya. itu yang sudah dilakukan saya sebetulnya udah lama dari waktu masih muda juga begitu. Jadi jadi kayaknya dulu tuh dibiasakan oleh ibu saya. Ayo kalau mau sekolah mesti makan nasi supaya bisa belajar, katanya gitu. Oke. Jadi betul. Saya nggak tahu benar, tapi namanya anak-anak ya nurut-nurut aja selalu. Terus dan itu kebiasaan itu saya teruskan sampai udah menikah. Pokoknya terus aja begitu. Pagi-pagi makan nasi. Kalau nggak nasi goreng ya nasi apalah, pokoknya nasi. Di sini saya lihat menu, waduh nggak ada nasi, adanya telur 2. Waduh bisa apa nggak ya? Tapi udah deh, berdoa aja deh, pasti Tuhan tolong, saya bilang gitu. Saya berdoa dan puji Tuhan hari pertama lewat bisa, hari kedua bisa, hari ketiga bisa, dan seterusnya. Jadi memang dengan niat Inang bener-bener ya, berarti kan Inang sudah tentunya kan pengalamannya jauh lebih banyak dibanding kami ya. Jadi dengan belief yang sudah tertanam oleh Inang di Inang sekian lama gitu ya, mampu bisa diselesaikan gitu Inangnya, karena Inang mau dan akhirnya bisa menyelesaikan belief tadi gitu Inangnya. Iya. Nah, Inang, selama perjalanannya Eating Reorder, adakah kendala lagi, Inang, yang Inang alami? Oh, ada. Jadi waktu menu kedua, menu kedua, saya dan Sandra dan Roberto ke Surabaya. Oke. Ya. Itu menu kedua. Waduh, ini bagaimana ya, saya bilang. Menunya nanti, tapi oke deh. Saya coba untuk tetap mengikuti walaupun mungkin bolong-bolong, saya pikir, tapi ya. Jadi saya beli panci yang buat yang listrik, bawa labu siam. Yes. Waktu itu labu siam dan terong. Karena saya pikir kalau nanti di sana kemungkinan makan belum tentu ada labu siam, belum tentu ada terong gitu. Jadi oke, kita pergi waktu itu naik kereta api. Di kereta api kan kita dapat makan. Saya cuma liatin aja, aduh makanannya sama saya. Gitu. Jadi aku ingat banget nih Inang cerita kan, Inang cerita nih ya waktu itu, aku mau pergi gitu kan ya, ada apa namanya istilahnya ibadah retret ya. Iya. Gitu, rekoleksi gitu ya. Bukan terus ziarah rekreasi. Ziarah rekreasi gitu kan ya. Nah, Inang pernah cerita tuh, aduh persiapannya apa ya? Inang tuh cerita teman-teman. Jadi sampai Inang tadi sampai beli persiapkan kompor gitu ya. Semuanya dibawa. Nah, itu teman-teman luar biasanya, maksudnya persiapan tadi ya, kalau teman-teman nanti akan nanya persiapannya seperti apa. Nah, luar biasa banget. Inang Steny pun mampu mempersiapkan semuanya sehingga lancar Inang.
di sana? Ya lancar lah. Jadi kalau misalnya makan di restoran gitu, saya kan udah Ya. bawa tuh si labusiem dibawa-bawa. Jadi saya lihat makanannya apa ya. Oh itu ada ayam bakar. Oh ayam bakar deh jangan nggak digoreng kan. Saya lihat lagi sayuran. Oh ada sop ya. Ya gitulah. Saya pilah-pilah. Kalau nasi tetap saya ambil sedikit. Udah kira-kira tahu. 42 gram itu kira-kira 3 sendok Yes. makan. Oke, itu bisa. Jadi dan terus saya jalanin itu ya sampai selesai sampai pulang berhasil juga. Saya dan waktu itu timbangan dibawa. Timbangan dibawa. Oh, Timbangan keren. Robert tulang bawa timbangan katanya. Jadi pagi nimbang begitu. Pokoknya terkendali lah waktu itu. Dan memang mungkin karena udah niat ya, Yes. saya rasa niat itu yang besar untuk tetap karena rasanya sayang gitu. Udah turun sekilo, 2, tapi kalau masih nanti enggak, waduh udah. Jadi oke, saya jalanin dan sampai pulang itu, jadi kadang-kadang kalau dapat makanan, oper ke Sandra. Saya nggak makan, saya hanya makan nasinya dikit sama yang saya bawa ya, jadi yang bisa saya makan itu. Jadi memang sih gampang-gampang susah gitu kan, tapi ya udah dilaksanakan sampai pulang selamat. Mulai lagi lah dengan menu yang benernya gitu, sampai terus saya laksanakan sampai selesai. Dan memang kadang-kadang ada, waduh, yang saya cuman tidak suka itu adalah waktu menu emak ya, yang ada tempe. Karena saya asam uratnya tinggi, saya bilang gitu, 2 minggu makan tempe tahu, ntar gimana ya sama orang kan pemikiran udah, waduh. Tapi oke, saya waktu itu saya minta diganti karena jadi kalau memang ada, jadi tidak setiap hari tempe tahu itu, jadi bisa lah terlewatin yang menu 5. Saya sebetulnya bukan nggak suka tempe, saya suka sekali tempe, tapi karena asam urat itu sehingga dikurangin. Saya penggemar tempe dan tahu tadi. Mungkin karena kebanyakan itu saya juga nggak tahu. Jadi asam urat itu. Nah, Inang udah cerita perjalanannya tadi seperti itu ya. Terus Inang sampai saat ini yang Inang alami itu seperti apa? Kayak misalnya adakah keluhan-keluhan sebelumnya dan sekarang seperti apa, Inang? Saya sampai hari ini yang saya lihat itu stabil adalah tekanan darah tinggi saya. Dulu tekanan darah saya itu bisa melonjak-lonjak, bisa 200, bisa 200 lebih, dan sebagainya. Tapi selama saya ikutin Eating Reorder ini, memang kadang-kadang kalau makannya jorok ya, lupa lah gitu, kebanyakan, dia naik sedikit, tapi tidak sampai 200 ya. Jadi naik tapi tidak sampai 200. Jadi itu yang saya senang karena obat juga jadi berkurang. Yang tadinya minum pagi dan malam, nah sekarang cuma 1 kali gitu malam saja, dan dosisnya pun hanya setengahnya gitu. Keren. Tidak banyak obat. Itu yang dan memang saya sebelum mulai IR ini, saya juga konsultasi dengan dokter saya untuk ini. Kebetulan dokter saya bagus ini untuk diikutin aja katanya gitu. Jadi saya semangat tentunya. Gitu. Jadi dan sekarang tentunya jauh lebih sehat, Ina? Saya rasa gitu. Tapi memang ya mungkin karena umur ya, saya harus makanan saya harus saya jaga juga karena umur sudah 80. Nah makanan ya mesti ada yang boleh, ada yang ya diimbangin aja gitu. Jadi kalau saya makannya
saya atur baik gitu. Tapi memang sih belakangan setelah udah selesai kan kadang-kadang ada pesta. Aduh, kalau udah ada pesta, gimana nih? Nggak bisa, apalagi di orang Batak kan makan Iya, saksang betul. yang apa. Jadi tapi ya, setelah makan itu ya. saya siasatin gini, memang pesta makan apa-apa. Besokannya BOT, back on track lagi. Benar-benar Jadi labu siam, jadi labu siam, ikan, nasi sedikit, benar-benar seperti permulaan begitu. Nah, kalau udah begitu dia balik lagi. Ya, timbangan, ya saya sih memang mengharapkan timbangan tidak sampai kurang dari 56, 57. yes. Karena kalau menurut pakai tinggi badan nggak cocok. Tapi kalau buat saya karena umur sudah segini, kalau terlalu kurus bukannya jadi bagus, jadi peot. Nah, Inang, aku mau kasih tahu ke teman-teman ya, bahwa Inang kan tadi bilang satu hal yang jadi pembeda selain tadi semakin sehat, gitu ya, yang Inang rasakan juga adalah sekarang penuh kesadaran gitu ya. Oh, kalau saya kemarin ada hal yang tidak bisa dihindarkan gitu ya, kayak pesta kan sesuatu yang mungkin agak sulit dihindarkan ya Inang buat kita ya. Kalau pesta itu, nah tapi keesokan harinya itu yang jadi pembeda dibanding sebelumnya, di mana Inang kembali lagi back on track untuk kembali lagi. Jadi kayaknya gini, kalau udah makannya nggak karu-karuan terus aduh, balik lagi nggak tahu ada rasa begitu, balik lagi deh, jangan sampai ini. Jadi memang itu yang saya lakukan ya, sehingga mungkin dari saya kan selesai bulan Maret yang lalu ya. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ini itu bisa timbangan saya itu boleh dibilang stabil ya, 56, 57, 56 gitu ya. Buat saya itu udah cukup ya. Jadi 56 nanti 57 diturun lagi 56. Jadi antara 56 57, dan itu memang yang saya harapkan waktu itu ya. Dan sebelum mulai niar juga dokter udah bilang, saya nanya, "Dok, kalau saya itu berat badan sebagaimana ya bagusnya?" Maaf, dokternya juga bilang antara 56 57 Bu, katanya gitu. Dan memang waktu saya mau mulai niar, saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhanlah yang mengatur sehingga badan saya ini jauh lebih sehat. Karena kalau pemikiran saya, semua orang dikasih badan sama Tuhan itu sebetulnya baik. Tapi bagaimana cara cara memeliharanya supaya itu tetap baik. Dan saya rasa kalau memang sudah begitu ya Tuhanlah yang mengatur semua. Jadi puji Tuhan, saya juga bisa mencapai ini sehingga menjadi jauh lebih sehat. Dan saya senang anak-anak juga ikut. Jadi anak saya. Jadi teman-teman, aku mau jelasin satu cerita. Jadi Inang tadi kan dari mulai Bang Riko, kemudian Cassandra, kemudian Inang Steny, lalu diikuti oleh Bang Roberto, dan yang terakhir oleh Bang Ruli. Jadi teman-teman, semuanya itu sama-sama sudah menjadi sehat. Dan juga banyak lagi tentunya yang terinspirasi dari keluarganya Inang gitu ya. Ada di sini Toyo Anita juga, ada kemarin ada beberapa yang lain juga lah. Dan tentunya adik saya sendiri aku mau sampaikan juga ya. Kenapa Inang? Adik saya sendiri juga. Oh iya, Tante Mary juga ikutan gitu kan ya. Tante Mary juga ikutan. Jadi tidak hanya semakin sehat gitu ya, tadi Inang juga mengalami awareness-nya ataupun kesadarannya untuk memilih makanan yang sehat, kembali ke on track-nya lagi kalau misalnya ada yang terlewat. Itu pun menjadi satu hal yang menjadikan perubahan yang Inang alami saat ini gitu ya Inang ya. Dan teman-teman juga perlu tahu, Inang Steny juga berbagi kabar baik ini, dan juga Inang ikut serta di lingkungan Eating Reorder dengan ikut serta sebagai asisten coach, sama-sama berbagi
berbagi dengan teman-teman yang menjalani hidup sehat di Eating Reorder. Dan Cassandra, gitu ya, Cassandra kan juga ngajar Inang ya, akan ngajar di Agustus ya Inang kalau nggak salah ya. Agustus atau September udah mulai coaching. Jadi Bang Roberto juga ikut serta mengambil sertifikasi untuk menjadi coach, dan tentunya Inang setuju dong kalau misalnya hidup sehat dengan cara mudah dan menyenangkan ini tentunya perlu dibagikan ke banyak orang ya Inang ya. Oh, saya cerita juga. Terakhir di bulan Juni saya Medicare check up, medical check up ya. Lalu ada dokter kan, dan tahun lalu medical check up sama dengan dokter itu juga datang. Itu dokter liatin saya cuman, ibu yang tahun lalu, katanya. Saya diam aja. Kenapa dok? Sekarang kurus, saya bilang itu saya. Kok katanya gitu. Diapain? Itulah akhirnya saya bilang ya saya ikut programnya Eating Reorder, dan dokter itu sangat tertarik karena dia bilang, dia nanya juga, minum obat apa? Nggak minum obat, saya bilang itu. Obat-obat, saya cuma makan aja yang diatur. Oh bagus kalau gitu. Lalu dia bercerita bahwa pasien dia ada yang ingin nurunin berat badan dengan suntik, katanya gitu. Dan suntik itu menurut dia tidak baik karena kan dia menekan otak supaya tidak lapar. Jadi lama-lama dia bisa sakit, katanya gitu. Oke deh, saya bilang, ya terserah deh kalau memangnya mau diteruskan. Jadi sekarang memang katanya sih ada yang bilang, sekarang tiap orang disuruh Eating Reorder. Begitu ininya. Ya, siap. Gitu ini. Aku terus terang bersyukur banget tentunya untuk Inang yang tentunya semakin sehat, dan harapannya hal ini juga bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang memutuskan untuk ingin hidup sehat bersama kami, teman-teman nanti bisa cek juga di Instagramnya Eating Reorder teman-teman ya. Di situ kita ada sekarang sudah 35 coaches yang juga sebelumnya adalah peserta Eating Reorder, yang karena kerinduan kami untuk membagikan hal ini ke masyarakat luas, kami menyediakan waktu dan mengambil kompetensi sehingga hal ini bisa dibagikan ke semua orang gitu. Inang, thank you banget loh untuk waktunya, untuk sharingnya. Inang, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di luar sana semua? Saya rasa teman-teman semua dan juga mungkin member-member yang baru, terlebih mereka yang masih muda-muda, jangan patah semangat. Semangat, ikhlas, dan juga sabar. Kalau belum turun, jangan sabar juga itu adalah kuncinya. Dan saya rasa saya sudah mengalaminya, anak-anak juga sudah, dan mungkin bukan anak-anak saya aja, seluruh keluarga yang dekat juga sudah mulai ikut. Jadi, karena mungkin melihat saya nggak tahu ya, soalnya boleh dibilang waktu itu kalau saya lihat foto saya, emang lu gila, saya gemuk banget. Dulu nggak sadar, dulu kayaknya nggak apa-apa gitu. Dan sekarang baru, oh iya benar. Dan yang saya paling senang adalah penyakit itu ya mungkin tidak 100% hilang karena umur saya udah segini, tapi toh berkurang banyak dan merasa lebih sehat. Bisa ikut, kemarin saya ikut retret tanpa dampingin anak-anak juga bisa gitu ya. Keren. Waktu itu kan mereka selalu khawatir. Jadi dan waktu retret itu ada joget-joget, ikut juga lah gitu. Nggak apa-apa. jadi makin energik ya Inang ya, makin energik ya. Ya gitulah. Oke, itu semua, dan semoga sukses semua buat teman-teman yang baru masih mulai di batch 4, 5, dan mungkin nantinya batch 6. Sukses, senang kalau semua ini berhasil dengan baik.
Gitu saja. Amin, amin. Thank you Inang, thank you banget tuh waktunya, thank you banget untuk sharingnya. Inang sehat-sehat terus ya, dan tentunya tetap menjadikan inspirasi buat yang lainnya. Oke Inang? Ya, oke. Siap. Ya, Teman-teman, thank you semua ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan di Rabu Bercerita dengan teman-teman kita berikutnya. Oke? Thank you Inang. Thank you teman-teman. Bye-bye. Selamat malam. Salam.